Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman kelas 10 MIPA 1, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di pelajaran paling menyenangkan sedunia. Agar pelajaran paling menyenangkan sedunia ini diberkahi oleh Allah, silahkan salah satu memimpin untuk berdoa memulai pelajaran kimia. Silahkan dipimpin salah satu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, makasih Mbak Najwa yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, minggu lalu mohon maaf Pak Faiz nggak bisa membersamai kalian live di Zoom karena Pak Faiz ada rapat dengan YPI. Namun waktu itu Pak Faiz sudah mengirimkan materi melalui Google Classroom. Apakah semuanya sudah membaca materi yang sudah Pak Faiz share? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Mbak Salsabila sudah. Yang lain? Maheswara? Maheswara bisa dengar Pak Faiz? Maheswara? Oke, belum connect Maheswara. Ata yang tadi izin lagi di jalan, bisa dengar Pak Faiz, Ata? Bisa, Pak. Oke, sudah baca materi GC Pak Faiz? Mas Ata sudah baca belum materi yang ada di GC? Sudah, Pak. Sudah, oke. Terus ini yang Juventini ini mau Nadif lagi izin ke toilet. Oke. Yang belum on kamera siapa lagi nih? Salma, Salma Naira bisa dengar Pak Faiz? Bisa, Pak. Oke, bisa on kamera Mbak Salma Naira? Ya. Ya. Sudah baca GC dari Pak Faiz belum Mbak Salma Naira, materi yang Pak Faiz share? Oke, Mbak Salma belum connect lagi. Masih Pak Faiz tunggu untuk on kameranya. Arif Fatur, bisa dengar Pak Faiz? Arif Fatur? Iya, Pak. Oke, sudah baca materi di GC? Oke, bentar Pak Faiz izin ada telepon dulu.
Oke, teman-teman silakan on kamera lagi. Mohon maaf tadi Pak Faiz koordinasi dengan teknisi pusat karena kakak kelas kalian yang kelas 11 itu sedang melaksanakan tryout asesmen nasional. Nah, tahun depan giliran kalian yang melaksanakan asesmen nasional. Oke, yuk Pak Faiz ingatkan sekali lagi untuk on kamera. Nah, Mbak Tasya, kemudian Maheswara, Muhammad Arya, masih Pak Faiz tunggu. Maheswara dari tadi juga belum on kamera. Arif Fatur, Nadif apakah sudah gabung kembali? Silakan untuk on kamera. Ya, oke. Untuk menguji kalian apakah sudah membaca materi dari Pak Faiz atau belum? Pak Faiz mau share link Jamboard. Nanti kalian klik link tersebut, kemudian tuliskan apa yang kalian ingat dari materi yang sudah kalian baca. 1 poin saja. Oke, kolom chat sudah Pak Faiz kirimkan link. Silahkan untuk dibuka. Bisa dibuka ya? Jamboardnya, linknya. Nah, kalian tuliskan nama panggilan kalian, kemudian 1 poin saja yang kalian ingat dari materi yang sudah dibaca Pak Faiz. Misal, Pak Faiz nulisnya pakai sticky note nih yang ada di kiri. Pak Faiz, teori atom. Oke. Nah, ini Pak Faiz ingat tentang teori atom. Nah, silakan kalian nulis. Pakai pena boleh, pakai sticky note boleh, pakai teks boleh. Silahkan, ini Pak Faiz mau ngecek. Jangan lupa nama panggilan kalian, sehingga Pak Faiz bisa ngecek kalian udah baca atau belum. Kalau udah baca ya berarti nilai plus buat kalian. Tapi kalau belum baca ya berarti nggak dapat nilai plus. Silahkan, boleh nulis. Pak Faiz kasih waktu 3 menit. Karena munculnya di satu tempat, maka digeser. Setelah ngetik, silahkan digeser biar jawaban teman-teman nggak ketutup. Nah, bagus. Mbak, ini Mas ya? Atta lain Mas atau Mbak? Lupa Pak Faiz, karena tadi nggak on kamera. Silahkan jawabannya apa? Jangan hanya nama saja. Misal ini Mbak Adis, model atom, good. Silahkan yang lain. Oke, Arif John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom. Oke. Nizar, teori atom. Oke, sama dengan Pak Faiz, boleh. Andika Raditya, pengertian atom, suatu teori untuk, apa ketutupan punya Atta ini? Suatu teori untuk mengenali sifat benda. Putra Arya, inti atom. Oke. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan. Belum dikasih nama. Dwipa, partikel penyusun atom. Raffi Akbar, teori atom. RR Salsa, pengertian atom. Jones, teori atom. Jones itu sebenarnya siapa ya? Oke, sambil Pak Faiz ingatkan yang lain untuk tetap on kamera ya. Ada lagi yang baru? Kayaknya Jones ganteng. Oke, baiklah. Arya G. Thomson menggambarkan atom seperti bola pejal. Oke, gede-gede banget ini. Oke. Di slide berikutnya gambarnya isinya hanya tulisannya Mas Atta semua.
Tapi Mas Atta itu yang diingat dari yang dibaca apa ya Mas ya? Pak, ini Raffi Akbar gede, Pak. Oh ya, enggak apa-apa wis. Boleh lah gede. Enggak Masa boleh, Pak? masalah, boleh. Yang penting sudah nulis sesuai petunjuk. Oh, kalau boleh aku boleh gede, Pak. Ya, Pak. Boleh, silakan. Yang penting tetap on kamera, Juns. Oh, oke, Pak. Oke, Pak. Aku on kamera ini. Biar Pak Faiz bisa lihat kegantenganmu. Nah, gitu dong. Oke. Oke, sip, lumayan. Udah mulai banyak yang ingat. Oke. Pak Faiz hanya mengingatkan, kalau ada sesuatu di GC dari Pak Faiz, entah itu materi atau latihan soal, silakan untuk segera dilaksanakan sesuai petunjuknya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya benar yang sudah kalian tuliskan, yaitu tentang teori atom dan segala perkembangannya. Nah, untuk lebih mengetahui apa yang akan kita pelajari, saksikan video berikut ini. Robi, dengar suara Budian, Jihad. Oh, Alda tadi baru ini ya. Farhan. Oke. Farhan ini baru ya? Sudah kelihatan YouTube Pak Faiz? Tab YouTube Pak Faiz? Sudah, Pak. Oke. Saya tak share sound dulu. Asalnya dari mana, Mas? Oh, dari Batam. Tinggal di Jogja. Nanti kalian catat inti yang pokok-pokok yang bisa kalian ambil dari video ini. Nanti kalian simpulkan masing-masing. Oke, selamat menyaksikan. Suaranya terdengar ya? What do an ancient Greek philosopher and a 19th century Quaker have in common with Nobel Prize-winning scientists? Although separated over 2,400 years of history, each of them contributed to answering the eternal question, what is stuff made of? It was around 440 BCE that Democritus first proposed that everything in the world was made up of tiny particles surrounded by empty space. And he even speculated that they vary in size and shape depending on the substance they compose. He called these particles atomos, Greek for indivisible. His ideas were opposed by the more popular philosophers of his day. Aristotle, for instance, disagreed completely, stating instead that matter was made of 4 elements: earth, wind, water, and fire. And most later scientists followed suit. Atoms would remain all but forgotten until 1808, when a Quaker teacher named John Dalton sought to challenge Aristotelian theory. Whereas Democritus's atomism had been purely theoretical, Dalton showed that common substances always broke down into the same elements in the same proportions. He concluded that the various compounds were combinations of atoms of different elements, each of a particular size and mass, that could neither be created nor destroyed. Though he received many honors for his work, as a Quaker, Dalton lived modestly until the end of his days. Atomic theory was now accepted by the scientific community, but the next major advancement would not come until nearly a century later, with the physicist J.J. Thomson's 1897 discovery of the electron. In what we might call the chocolate chip cookie model of the atom, he showed atoms as uniformly packed spheres of positive matter, filled with negatively charged electrons. Thomson won a Nobel Prize in 1906 for his electron discovery, but his model of the atom didn't stick around long. This was because he happened to have some pretty smart students, including a certain Ernest Rutherford, who would become known as the father of the nuclear age. While studying the effects of X-rays on gases, Rutherford decided to investigate atoms more closely by shooting small, positively charged alpha particles at a sheet of gold foil. Under Thomson's model, the atom's thinly dispersed positive charge would not be enough to deflect the particles in any one place. The effect would have been like a bunch of tennis balls punching through a thin paper screen. But while most of the particles did pass through, some bounced right back, suggesting that the foil was more like a thick net with a very large mesh.
Rutherford concluded that atoms consisted largely of empty space, with just a few electrons, while most of the mass was concentrated in the center, which he termed the nucleus. The alpha particles passed through the gaps, but bounced back from the dense, positively charged nucleus. But the atomic theory wasn't complete just yet. In 1913, another of Thomson's students by the name of Niels Bohr expanded on Rutherford's nuclear model. Drawing on earlier work by Max Planck and Albert Einstein, he stipulated that electrons orbit the nucleus at fixed energies and distances, able to jump from one level to another, but not to exist in the space between. Bohr's planetary model took center stage, but soon it too encountered some complications. Experiments had shown that rather than simply being discrete particles, electrons simultaneously behaved like waves, not being confined to a particular point in space. And in formulating his famous uncertainty principle, Werner Heisenberg showed it was impossible to determine both the exact position and speed of electrons as they moved around an atom. The idea that electrons cannot be pinpointed but exist within a range of possible locations gave rise to the current quantum model of the atom, a fascinating theory with a whole new set of complexities whose implications have yet to be fully grasped. Even though our understanding of atoms keeps changing, the basic fact of atoms remains. So let's celebrate the triumph of atomic theory with some fireworks. As electrons circling an atom shift between energy levels, they absorb or release energy in the form of specific wavelengths of light, resulting in all the marvelous colors we see. And we can imagine Democritus watching from somewhere, satisfied that over 2 millennia later, he turned out to have been right all along. Oke, Jadi kalau di DIY itu ada Kabupaten Sleman. tadi bisa terdengar dengan jelas video dan terlihat dengan jelas juga? Nah, di antara Bisa Pak. Bisa. Oke. Berikutnya Pak Faiz minta tolong salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan atau poin-poin yang bisa kalian catat dari video tadi. Silahkan volunteer tanpa harus Pak Faiz tunjuk. kenapa itu ya? Boleh pakai sticky note yang ini. Sticky note boleh. Nah, kalau sticky note kayak gini nanti diubah warnanya. Udah, warna kuning. Oke, silakan nanti langsung. Silahkan, ada yang mau menyampaikan pendapat yang bisa kalian catat dari video tadi? Saya, Pak. Siap, silakan Mas Arya. Atom itu terbentuk sekitar 440 sebelum Masehi, Pak. Oke, atom terbentuk sebelum 440. Atom terbentuk dari 440 sebelum Masehi, gitu ya Mas Arya ya? Ya, Pak. Oke, makasih Mas Arya. Ada lagi yang mau berpendapat? Pak, kalau J.J. Thomson menemukan elektron sama Ernest Root menemukan intinya. Oke, Mbak Najla Siva menyampaikan Thomson menemukan elektron, Rutherford menemukan intinya, Inti. gitu ya? Oke, Ya. good. Ada lagi, satu lagi. Siapa? Silakan. Saya, Pak. Mas Arya tadi udah, yang lain dulu Mas Arya. Siapa? Wes. Ya Pak, Irwan Pak. Oke, Mas Irfan. Gimana Mas Irfan? Atom itu suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom. Oke, atom adalah satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom. Oke, bagus semua jawabannya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita, Mas Arya, Mas Irfan, dan Mbak Najla. Sip. Oke. Nah, untuk berikutnya, Pak Faiz mau mengajak kalian berkolaborasi dalam kelompok. Pak Faiz akan share link Google Slide, di mana nanti Google Slide itu bisa kalian edit sesuai pembagian kelompok. Oke, itu yang pertama. Kemudian pembagian kelompoknya bagaimana? Pembagian kelompoknya akan acak ikut dari sistemnya Zoom, ya. Acak. Kemudian
Saya kasih yang cantik-cantik, Pak. Oh, saya kasih yang cantik-cantik. Ya nanti tergantung dari Zoom-nya, Mas. Gitu. Kemudian apa yang perlu kalian diskusikan? Kalau di kelompok 1, kalian mendiskusikan teori atom menurut Dalton beserta kelemahan dan kelebihannya. Kelompok 2 mendiskusikan pengertian teori atom menurut Thomson beserta kelebihan dan kekurangannya. Kelompok 3 menjelaskan teori atom menurut Rutherford beserta kelemahan dan kelebihannya. Kelompok 3 menyampaikan dan mendiskusikan teori atom menurut Bohr beserta kelemahan dan kelebihannya. Yang terakhir kelompok 5 mendiskusikan tentang teori atom menurut mekanika kuantum beserta kelebihan dan kekurangannya. Nanti hasil jawaban masing-masing kelompok kalian tuliskan di Google Slides yang linknya sudah Pak Faiz kirim melalui chat. Sudah ada ya di kolom chat linknya atau belum? Oh belum. Oke. Belum, Pak. Oke, ini. Nah, linknya itu ya. Bisa dimengerti perintahnya Pak Faiz untuk berkolaborasi dalam kelompok? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa Pak Faiz masukkan kalian ke dalam kelompok secara acak. Ingat ya, kelompok 1 Dalton, kelompok 2 Thomson, kelompok 3 Rutherford, kelompok 4 Bohr, kelompok 5 mekanika kuantum. Selamat berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok. Benar yang kalian sampaikan, yang kalian tuliskan, sudah tampak PPT Budian? Sudah tampak ya? Oke, akan Budian sampaikan. Nah, suatu daerah, suatu wilayah bisa maju itu karena ada beberapa faktor. Itu tadi kayak yang kalian tuliskan adalah benar semuanya, penjabaran dari faktor-faktor ini. Sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi geografis, jaringan transportasi, kemudian yang kalian sampaikan ada ranah tadi pendidikan, itu kan masuk di sini juga penjabaran dari yang kalian tuliskan. Kalau kemudian boleh merangkum, yang kalian tuliskan tadi, kemudian rangkum menjadi 4. Kondisi geografis, Mbak Salsa dan Mbak Najwa silakan gabung ke kelompok masing-masing dulu. Mbak Salsa, gabung ke kelompok masing-masing dulu ya. Kalau nanti dijabarkan yang lebih kecil ya yang kalian sampaikan tadi, ada kuliner, ada pendidikan, ada faktor-faktor banyaknya sekolah, misal seperti itu, atau karena banyak pasar, ada ketergantungan di sana, itu juga bisa. Kemudian Ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1? Tadi materinya tentang apa ya, Pak? Dalton, kelompok 1 berarti Dalton. Nah, mulai dari pengertiannya apa, kemudian kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kalian bisa googling, bisa cek dari modul yang sudah Pak Faiz kirim ke GC, bisa dari buku, bisa dari manapun. Iya, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Iya, Pak. Itu dikumpulnya kapan? Oh, itu sekarang langsung dituliskan di Google Slide-nya itu. Di Google, oh. Di kolom chat kan tadi Pak Faiz kirim link Google Slide. Oh iya, Pak. Oke. Kemudian nanti di bawah kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian ya. Oh, siap, Pak. Oke, Pak. Siap. Oke. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Oke, sip. Oke, Pak, bisa, Pak. Ya. Pak Faiz pindah ke room lainnya ya. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Nanti kalau ada apa-apa chat aja. Lanjut ya. Nah, Ya, Pak. nanti pertumbuhan wilayah itu akan kita hitung. Apain sih? Dan teori titik
Oke. Tentang interaksi Pak Faiz gabung di kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan ke Pak Faiz? masih kelompok 2 dapat apa, Pak? Oke. Kelompok 2 berarti membahas teori atom menurut Thomson ya. Teori atom menurut Thomson. Nah, silahkan nanti kalian tuliskan di Google Slide yang sudah Pak Faiz share di chat itu Google Slides-nya. Tuliskan pengertian teori atom menurut Thomson itu apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kemudian tuliskan pula nama anggota kelompok kalian ini, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Pak Faiz, left dulu dari room ini ya. Pak Faiz ngecek room lainnya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat ke Pak Faiz. Ya, Pak. Iya, Ya. Pak. Sip. Nah, untuk apa sih kok kita Orang mudeng. Halo, kelompok 3. Gimana yang orang mudeng belas? Ada yang bisa Pak Faiz banting? Pak Faiz banting. Pak Faiz bantu. Ini Pak. Ya, Banting aja Jun. kamera on dulu dong, Juns. pembangunan Iya, bentar. nanti kalian akan membangun. Bapak ini diskusinya gimana Pak maksudnya? Pak? Kalian diskusikan. Ini kan kelompok 3. 3 ya? Kelompok 3 berarti Pak. kalian diskusikan. Pengertian teori atom menurut Rutherford itu apa? Kemudian kalian diskusikan kelebihan teori tersebut apa? Kalian diskusikan pula kelemahan teori menurut Rutherford itu apa? Nah, kalian bisa baca dari googling, bisa dari modul yang Pak Faiz kirimkan, bisa dari buku yang kalian punya, kemudian nanti hasil diskusi kalian segera tuliskan ke Google Slide yang linknya sudah Pak Faiz kirimkan ke kalian melalui kolom chat. Bisa dimengerti teman-teman? Iya, gimana Mbak Raisa? Penduduknya masih sedikit. Padahal kan industri perlu tenaga kerja yang banyak. Mbak Raisa mau tanya ke Pak Faiz? Udah Pak. Oke, Mbak Syifa? Udah Pak, bertiga Mas- aja ya Pak? Iya, pengertian, kelebihan, kelemahan saja. Gitu ya? Oke, Pak Faiz. Siap, Pak. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat Pak Faiz, terutama Juns. Kalau chat Pak Faiz harus on kamera dulu. Oke, Pak. Oke, siap. Oke, Pak Faiz ke room berikutnya. Oke Pak. Kasih WA-nya dulu, Pak. Oke, 08 08 56 56 43 43 33 Siapa? 66 65. Nanti Pak Faiz kirim ke chat juga nomor Pak Faiz. Halo, kelompok 4, adakah yang mau ditanyakan ke Pak Faiz? Memantau laju pembangunan di Indonesia. Ini tadi disuruh nulis kelebihan, kekurangan, sama pengertiannya kan? Yes, betul sekali Mbak Mutiara Indi. On kamera dong, Mbak Mutiara Indi. Oke. Ya, nanti untuk memperlancar ketika Ada lagi yang mau ditanyakan? transportasinya, aksesibilitasnya gampang, mudah, maka itu akan langsung apa pembangunan. Bisa ya teman-teman ya? Oke, Mas Putra Arya, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Ya, silahkan nanti segera dikerjakan di slide itu ya. Ya, Pak. Ya, Pak Faiz pindah ke room lainnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat Pak Faiz. Ya, Pak. Oke, halo kelompok 5. Adakah pertanyaan? Tapi ini banyak gas alam Arun Aceh di sini. Kemudian batu bara juga ada di sini. Jadi di sini difokuskan untuk apa namanya? Ini digumpal kapan ya Pak? Oh, langsung Mas, langsung kalian kerjakan di Google Slides-nya itu. Ini di Oh sini kita teori atau mekanika kuantum tuh. Betul, mekanika kuantum. Salah tadi. Tak kira Berto. Oke, mekanika kuantum ya. Kalian kelompok 5 berarti bahasnya mekanika kuantum. Pengertiannya Tak cari. pengertiannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Iya Pak. Ya Pak. Oke, gimana ada pertanyaan? Tadi salah. Enggak Oh, Pak, saya oke. bilang ke mereka Pak. Siap. Mbak Nadira, Mbak Tasya ada pertanyaan? Enggak Pak, terima kasih. Oke, sip. Ya, Pak Faiz pindah ke room lainnya ya.
Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Lumbung energi nasional. Karena di sini Masin atau Kalimantan itu ada Intan, ada di daerah Martapura. Nah, itu juga ada. Jadi semuanya sudah ada koridornya masing-masing. Kalau Sulawesi apa? Sulawesi ya ini ada pertanian, perkebunan, migas dan lain sebagainya. Kalau Papua, nah Papua ini gimana ini? Kalau Papua di sana kan banyak tambang, maka di sana pengembangan energi. Nah, pangannya pun juga banyak di sana, diversifikasi pangan jalan ya. Karena kalau kita tahu makanan pokok kita beras, terus kemudian yang di sini di Papua itu banyak sagu. Nah, nanti akan dibuat seperti ini. Ada wilayah pusat pembangunan Indonesia atau WPPI, wilayah pusat pembangunan di Indonesia. Ada WPPI-nya itu 4. WPU. Kalau nanti WPU dulu, baru WPPI. Nah, WPU itu ada 4. Yang utama itu dari WPU ya. Wilayah pembangunan utama itu ada 4. A yang ini, yang A ini A. B. Mbak Nabila Alimuddin tadi masuk kelompok berapa ya? 2, Pak. Oh ya. Sudah selesai atau mau tak masukin lagi ini? Ya, Pak. Kalau masih ada waktu. Masukkan lagi atau gimana? Iya, Pak. Masukkan ke kelompok 2 ya? Iya. Oke. Kenapa ya? WPU itu ada 4A, B, C, D. A, B, C, dan ayo. Pak, Gimana, Mas? itu slide-nya udah ada yang nulis, Pak, yang kelompok 3. Nggak tahu siapa. Oh. Oke, bentar tak cek. Medan itu di nomor 2. Jadi WPUA Kelompok 3 itu Rutherford itu ya? Udah ada yang oh ya. Oke, kalian tak bikinkan slide baru aja ya. Nah, udah, kalian nanti kasih judul sendiri ya. Rutherford asli kelompok 3 gitu ya judulnya ya. Iya. Oke. Silakan. Judul kelompoknya, Pak. Ya, Rutherford kelompok 3 asli gitu. Rutherford kelompok 3 asli. Oke. Oke. Membawai BPP. Nah, masing-masing ini nanti akan membawai beberapa WPPI. Nanti yang sudah kita WPPU, WPUA itu pusatnya tadi di Medan, yang sudah sebutkan ya. Nah, pembangunannya di sini ada 1 dan 2, Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian yang B, yang Jakarta itu nanti membawai 3, 4, dan 6. Setiap WPPI itu punya ininya, ibu kotanya masing-masing. Kenapa harus seperti itu? Ada yang tahu? Biar lebih mudah mengkoordinasikan. Ini kayak misalnya WPPI 3 itu pusatnya ada di Palembang. Kalau yang 4 itu ada di Jakarta. Jogja masuk yang 4, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian yang 6 itu ada Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, Jawa Timur masuk mana tuh? Jawa Timur itu masuk yang C. Dia di Surabaya. Masuk dalam WPPI 5.
Jawa Timur dan Bali, pusatnya ada di Surabaya. Kalau yang 7 itu ada di Kalimantan Timur dan Samarinda, Balikpapan dan Samarinda. Itu C. Paling banyak, paling luas itu adalah D, karena itu yang membawai 3 WPPI, yaitu 8, 9, dan 10, di mana wilayahnya itu memang sangat luas. Ada di Makassar, ada di mana masukan dari Pak dosen. Yang pertama, kalian cukup membuat satu poster tentang tentang ini loh, erosi, bagaimana cara mencegah erosi, kejadian erosi. Yang kedua, kalian boleh pakai dinometer atau pakai TikTok boleh. Iya, 10.45 ini mulai jam ketiga. Berkelanjutan. Ini ya idenya. Sebenarnya ide itu banyak idenya. Cuman kayak wingi kayak aku ngomong nek iso kemis ki rapat. Tapi kok urung ngono pemberitahuan malah kedisian Mas Iskandar sing ngejak rapat. jadi misal Saiki rapat, kamu videoin lampu terus nanti dimatiin terus kasih tulisan itu sudah selesai. Pembangunan berkelanjutan. Ngajar. Atau kamu mau ke warung nih, ceritanya mau ke warung tapi ke warung. Oke, sudah masuk ke room utama semuanya ya. Pak Faiz ingatkan untuk tetap on kamera semuanya. Oke. Nah, tadi sudah dituliskan oleh masing-masing kelompok di Google Slide-nya. Sekarang saatnya bagi kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Tinggal dibacakan saja. Oke. Silahkan untuk kelompok 1 yang mau menyampaikan siapa dulu? Yang mau menyampaikan kelompok 1 siapa? Perwakilan. Dikasih tulisan. Kita beralih. Najla, Pak, Najla. Najla, Pak. Ya, Pak Faiz nggak bakalan nunjuk. Silahkan dari kalian saja. Yang penting Teori dari atom kelompok 1. Dalton. Oke, sip. Makasih, Mbak Najla. Lanjut. Tunggu bentar ya, Pak. Teori atom Dalton adalah teori paling tua mengenai penjelasan tentang atom. Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang ditemukan oleh ilmuwan kebangsaan Inggris yaitu John Dalton pada tahun 1808. Kelebihan dari atom Rutherford ini diantara lain mudah dipahami guna menjelaskan struktur atom yang sangat rumit, dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron, terus menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kelemahannya itu model atom Dalton tidak dapat menjelaskan sifat listrik, model atom tidak dapat menjelaskan perbedaan antar atom, dan model atom Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berkaitan. Oke,
Sip, makasih. Tepuk tangan buat Mbak Najla dan teman-teman dari kelompok 1. Oke. Pak Faiz ada tugas tambahan buat Mbak Najla. Mbak Najla nanti minta tolong WA ke Pak Faiz. Nama kelompok Mbak Najla siapa aja. Kemudian Mbak Najla, Pak Faiz berikan kesempatan untuk memberikan nilai. Skalanya 0 sampai 10 saja. Bisa dimengerti Mbak Najla? Oke, Pak. Oke. Pak Faiz, tuliskan nomor HP Pak Faiz dulu. Itu maksudnya saya yang kasih nilai. Mbak Najla yang ngasih nilai. Berdasarkan pengamatan Mbak Najla tadi di diskusi, siapa yang aktif, siapa yang nggak aktif. Nah, dari situ Mbak Najla bisa tahu, bisa berhak memberikan penilaian untuk teman-teman Mbak Najla. Bisa dimengerti? Oke, Pak. Oke, sudah Pak Faiz kirim di kolom chat. Berikutnya, kelompok 2. Kelompok 2, betul ini slide-nya? Atau bukan? Iya, Pak. Ya, oke, silakan. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Saya, Pak. Ya, silakan. Mbak Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pilih kelompok 2 akan berpresentasi mengenai teori atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Kekurangan dan kelebihan dari atom Thomson yaitu kekurangannya adalah tidak adanya lintasan elektron dan tingkat tinggi, dan tidak dapat menjelaskan kemungkinan muatan partikel dalam atom. Kelebihan dari atom Thomson adalah dapat menjelaskan bahwa elektron merupakan partikel subatom dan juga menjelaskan sifat listrik pada atom dan dapat menerangkan pada atom. Di kelompok Poster pakainya kanva juga boleh. Bisa kan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mbak Salsabila dan teman-teman dari kelompok 2. Oke, tugas tambahan yang sama Pak Faiz berikan kepada Mbak Salsabila, nanti WA Pak Faiz, nama teman-teman sekelompoknya siapa, kemudian khusus Mbak Salsabila, Pak Faiz berikan kesempatan untuk memberikan nilai dengan skor 0 sampai 10. Gitu ya Mbak Salsabila ya? Oke, sip. Pak Faiz lanjutkan. Ini oke, ini teori atom Thomson. Untuk kelompok 3, betul yang ini atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, oke. Yang ini? Ya. Oke, silakan. Siapa perwakilan mau menyampaikan? Betul Pak, yang itu Pak, betul sekali ya pribadi. Ya Pak, Juns. Oke, Juns. Yang mau menyampaikan Juns atau Dimas atau yang lain? Juns. Pak Juns. Silakan. Pak Faiz nggak milih, silakan. Dari kalian aja. Di sini sarannya adalah berbasis digital. Kemudian rasa kalian sudah pintar kalau soal digital. Falah, nah ini Falah juga jagonya ini bikin poster. Ya Falah. Saya aja, Pak. Oke, boleh silakan Mbak Syifa. Itu kekurangannya nggak muncul, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak muncul kah? Baca dari... Oh iya, baca aja nggak apa-apa. Baca dari catatanmu nggak apa-apa. Model dari atom Rutherford adalah model yang dikenal dengan model tata surya yang dikembangkan oleh para ilmuwan dan memengaruhi peradaban manusia, khususnya membawa kemajuan baik di bidang fisika, kimia, maupun biologi. Itu kelebihan teori atom Rutherford adalah mudah dipahami guna struktur atom yang sangat rumit, dapat menjelaskan bentuk dari satu lintasan elektron yang mengelilingi atom. Kemudian ada kekurangan teori atom Rutherford. Yang pertama, tidak bisa menjelaskan stabilitas atom sehingga elektron berputar akan menghasilkan energi dan akhirnya jatuh ke dalam nukleus. Yang kedua, tidak bisa memancarkan gelombang dengan elektromagnetik sehingga terjadinya radiasi. Oke, tepuk tangan buat Mbak Syifa dan teman-teman kelompok 3. Oke. 100 itu Pak, 100. Untuk kelompok 4, teori atom Bohr. Oh iya, Mbak Syifa seperti teman yang lain tadi ya, ngasih nilai ke teman-temannya, kemudian WA ke Pak Faiz ya. Oh iya, Pak. Oke. Silakan kelompok 4, siapa yang mau menyampaikan? Ada. Neshet. Dengan suara Budian.
Oke, sip. Kirana. Yuk silakan kelompok 4, waktu kita sudah habis sebenarnya. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Putra Arya. Teori atom bor. Model atom bor mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Inilah gambar teori model atom bor. Penjelasan teori atom bor dapat dibaca pada subbagian postulat teori atom bor di bawah. Model atom bor memiliki kekurangan, yaitu 1. Melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintasan yang telah diketahui. 2. Model Bohr atom bor mempunyai nilai momentum sudut lintasan Bronsted yang salah. 3. Lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar. 4. Tidak dapat memprediksi intensitas relatif dari spektra. Model atom bor tidak dapat menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Yang keenam adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Oke, makasih Mas Putra Arya. Tepuk tangan buat Mas Putra Arya dan teman-teman dari kelompok 4. Oke, Amin. Mas Putra Arya juga sama ya, nanti ngasih nilai kelompoknya, kirim ke WA Pak Faiz. Terakhir, untuk mekanika kuantum, siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Oke, siapa? Nadira atau Tasya? Saya. Iya, saya itu Nadira atau Tasya? Nadira. Oh ya, oke Nadira, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teori atom mekanika kuantum. Model atom mekanika merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan apartemen elektron yang mengelilingi. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Menurut teori ini, ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, F. Isi dari teori atom mekanika kuantum ialah gerakan lintasan elektron serta kedudukannya tidak dapat diketahui secara pas. Kelebihan teori mekanika kuantum. 1. Dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. 2. Dapat menjelaskan posisi elektron ketika mengorbit. 3. Dapat mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan energinya. 4. Mengidentifikasi proton dan neutron pada isi, sementara elektron berada pada orbitnya. Kelemahan teori atom mekanika kuantum adalah persamaan gelombang Schrödinger yang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Selain itu, model atom kuantum sulit diterapkan di sistem makroskopik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadira dan juga teman-teman dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk Nadira dan teman-teman. Oke, Nadira juga Pak Faiz kasih tugas tambahan. Silakan nanti WA ke Pak Faiz. Nama teman-teman sekelompoknya siapa, kemudian dikasih nilai keaktifannya berapa. Gitu ya Mbak Nadira? Iya, Pak. Oke, sip. Dan inilah akhir dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan salah satu memimpin untuk berdoa penutup. Saya Pak. Oke, Juns. On-kan dulu kameramu, Juns. On. Iya, Pak. Pimpinnya gimana, Pak? Ya, pimpin aja teman-teman untuk menutup pelajaran kimia. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai gitu. Ya, pelajaran selesai. Mari kita berdoa bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk. Pak, I love you. Siapa? Jonas. Itu Bapak.